di dalam bab yang seperempat yaitu ibadah ini terbagi menjadi 10 kitab. Jadi di dalam Rubul Ibadat, kitab yang membicarakan soal ibadah ini terbagi menjadi 10 kitab, yaitu Kitabul Ilmi, Kitab Akidah, Kitab Asrori Toharoh, Kitab Asrori Sholah, Kitab Asrori Zakat, Kitab Asrori Siyam, Kitab Asrori Haji, Kitab Adabu Tilawatil Quran, Kitabul Adhkar dan Da'awat, Kitabul Tartibil Aurat, urutan wiritan-wiritan mulai tani sampai turu akan dibicarakan kabeh. Kapan? Ya wis teko. Untuk yang pertama kitab ilmu. Kitab yang membicarakan soal ilmu, di situ ada 7 pasal. Pasal pertama adalah keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mengajar. Ini sudah paripurna kita bicarakan. Bab yang kedua, ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu kifayah, dan batasan daripada ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu din, ilmu akhirat, dan ilmu dunia. Ketiga, tentang ilmu-ilmu yang menurut orang awam disebut dengan ilmu agama, tapi sebenarnya bukan ilmu agama. Nah, sekarang kita berbicara di dalam ilmu sing fardu kifayah. Fardu ain sudah kita ketahui. Apa ilmu fardu ain? Ilmu yang fardu ain yaitu ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang membicarakan soal apa yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita, apa yang diwajibkan Allah sekarang ini. Kalau diwajibkan sholat berarti wajib mempelajari urusan sholat. Ketika ada usumi bid'ah kita harus pelajari tentang masalah urusan bid'ah, urusan akidah. Ketika kita baru balik diwajibkan untuk belajar tentang maknanya kalimah syahadah dan lain sebagainya. Itu ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain. Kedua, ilmu fardu kifayah. Apa ilmu fardu kifayah? Ilmu fardu kifayah yaitu setiap ilmu yang kehidupan dunia tidak bisa lepas darinya. Berarti ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam berdirinya urusan dunia, seperti kedokteran. Ini nggak bisa lepas, karena orang sakit tidak akan pernah hilang. Di mana orang sakit butuh dokter. Dokter untuk mengabadikan badan, termasuk ilmu hisab, hitungan. Kalau memang kita tidak bisa hitungan, nanti kalau jual beli bagaimana, berapa ini uang dan seterusnya. Ini merupakan doruri, itu ilmu hisab dan ilmu tib merupakan doruri yang tidak bisa kita pisahkan di dalam kehidupan sosial. Sosial itu hubungan interaksi antara satu orang dengan yang lain. Karena dengan hisab kita mengetahui pembagian wasiat, warisan dan lain sebagainya. Di dalam ilmu fardu kifayah ini, andai kata tidak ada orang yang belajar sama sekali satu daerah, maka dosa semuanya. Kalau sudah ada, sudah dicukupkan. Nah, kalau sekarang sudah tidak hanya hisab dan tip, termasuk elektro, ilmu tambal ban dan lain sebagainya, itu golongannya fardu kifayah. Karena nggak ada itu nggak bisa. Ilmu pertukangan itu nggak bisa, kita tidak ada tukang sama sekali, nggak punya rumah. Itu ilmu-ilmu yang fardu kifayah, harus ada yang mempelajari semacam itu. Sekarang
tentang ilmu-ilmu yang dianggap mulia, dianggap utama, tapi tidak fardu. Itu apa? Yes. Wa amma ma yu'addu fadilatan la faridatan fatta'ammuku fi daqaiqil hisabi wa haqaiqit tibbi. Sedangkan ilmu-ilmu yang kalau dipelajari hanya baik bentuk utama tapi nggak sampai fardu. Itu ilmu-ilmu yang kalau dipelajari ini mendapatkan keutamaan baik, lebih baik, tapi tidak termasuk fardu. Apa ilmu yang tidak termasuk fardu tapi baik dipelajari? Yaitu kita fata'amuk fi daqaiqil hisab. Kita memperdalam di dalam ilmu mata mautuka. Kapan matimu, matematika. Seperti masalah-masalah yang dalam, masalah-masalah yang samar-samar, ini harus kita pelajari dalam ilmu hisab. Tapi tidak kewajiban. Kewajibannya sekedar bisa ngitung. Kan nggak bisa poro gambit, nggak bisa apa kan, ya bisa ngitung duit tuh. Masa pernah keliru kan? Enggak pernah sekolah, ya nggak pernah keliru ngitung duit. Aneh. Nggak belajar matematika nih loh, kayak duit ya terlalu witi. Nggak pernah keliru. Termasuk kedua ilmu yang tadi dianggap mulia, bagus tapi tidak wajib, yaitu memperdalam ilmu kedokteran. Kalau belajar ilmu kedokteran ini hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sampai belajar sedetil mungkin, serumit-rumit mungkin, niku hukumnya tidak fardu tapi baik, betul toh. Wa ghairi dzalik. Apa pelanggaran ini? Iku kan contoh nih ilmu matematika, memperdalam ilmu matematika, memperdalam ilmu kedokteran, memperdalam maksudnya sampai alamah. Ini tidak kewajiban tapi keutamaan. Itu contoh. Pelanggarannya bagaimana? Ilmu-ilmu yang termasuk dianggap utama tapi gak wajib, ma ghairu zalik mimma yastaghni anhu walakinnahu yufidu ziyadata quwwatin fil qadril muhtaj ilaih. Ilmu-ilmu yang dipelajari niku baik, yang dipelajari itu mulia, akan tetapi tidak sampai fardu, yaitu ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan, sudah dianggap cukup tanpanya. Namun kalau diperdalam akan bisa menambahi kekuatan-kekuatan dalam ukuran yang sangat yang kadang dibutuhkan. Nah, ini seperti matematika yang sampai pembagian terus sampai derajat, derajat niku kan Venus niku yo penting ketika nanti ingin tahu kedalaman laut, kedalaman sumur dan lain sebagainya. Tapi umpama nggak ada itu, urip sian sudah cukup. Makanya mempelajari ilmu itu tidak wajib, akan tetapi baik, bagus. Yang sudah barang tentu, jangan sampai meninggalkan ilmu yang wajib dipelajari. Apa? Ilmu fardu ain, yaitu urusan sholat, urusan puasa dan sebagainya. Yes. Wa amal malmumu minhu, sedangkan ilmu-ilmu yang termasuk dimaki, termasuk dicaci, termasuk dicela menurut syariat, yaitu
fa ilmu sihri, belajari ilmu sihir, yakni amaliyah-amaliyah yang bisa mendekatkan diri kepada syaitan, minta bantuan setan, minta bantuan jin ifrit. Ini seperti ilmu tenun, jengges, terus pelet, semar mesem, jaran goyang dan lain sebagainya. Terus ilmu kartu, puter giling kartu ini kalau dianu kae diobong-obong ngono kae akhire atine mulek-mulek anu leren kartu nggih. Niku hukumnya haram. Dimelajari kaya ngono iku haram, kecuali kalau memang mempelajari untuk mengalahkan atau untuk mengetahui rahasianya mereka biar kita bisa mencegahnya. Belajar ilmu maling bukan untuk maling tapi untuk menjaga biar tidak dimalingi, enggak apa-apa. Belajar sihir dalam rangka untuk menanggulangi sihir. Termasuk sihir itu apa? Nah ini bedanya sihir dengan karomah itu apa? Sihir dengan maunah itu apa? Ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami. Sihir niku suatu kenyataan loh, sihir ini suatu kemampuan yang luar biasa yang bisa didapatkan dengan usaha. Diusahakan dengan wiridan terus atau gak makan gak makan yang bernyawa, mutih, rawat dan lain sebagainya. Niku termasuk golongan sihir. Nanti ilmu kemampuan yang luar biasa yang didapatkan dengan cara kasab, dengan cara usaha. Niku ilmu sihir. Hipnotis dan lain sebagainya. Niku ilmu sihir. Niku termasuk jumlahi tengriku. Ini gak boleh dipelajari. Wa ma yu'allimani sihra hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah niku bedane teng riku. Walaupun gitu, jadi walaupun namanya Arab mahabbah, niku ora oleh. Jadi mahabbah niku bagian daripada sihir. Nah, jadi jarene cinta ditolak, asbe bergerak. Dukun bertindak. Ya sudahlah kalau ditolak minta kepada Allah ngono ae ora usah di golek liyane. Apa itu namanya di PI wiridan bareng rugi to, Mbak. Itu min khaizi sihri. Mboten bareng. Lah, kalau karomah itu kemampuan yang luar biasa yang tidak bisa yang dimiliki oleh aulia, tidak karena usaha tapi karena dia istiqomah syariah. Yo ngajine istiqomah mempeng, terus sholat begini ya mempeng, amal syariati, sholati semuanya posone mempeng, lalu diberikan karomah oleh Allah Ta'ala, diberi keistimewaan. Bedanya lagi, kalau sihir itu bisa tafarruj, bisa digunakan pamer. Tapi kalau karomah enggak. Karomah itu karena enggak bisa diusahakan, keluar sendiri gitu loh. Nah, ini karomah. Kalau nanti diberikan kepada bukan aulia, tapi tetap orangnya komitmen karena syariat bukan karena usaha, yaitu diberikan kepada ulama, ini namanya maunah. Nah, maunah. Tapi kalau dihasilkan walaupun dengan cara baca Quran, baca ini dengan sekian yang akhirnya menghasilkan kemampuan, itu bukan maunah tapi min khaizis sihri. Nah, kalau nanti untuk positif yo enggak masalah. Ini macam aku lain dan berani saya usah minta mahabbah yai. Nun mahabbah kesane wong niku katut. Alah, saniki enggak usah minta nang kiai. Mahabbah itu minta nang Jepang.
Wae kendaraan sing apik ngono kae wis katut dhewe. Niku mahabat Jepang niku malah Toyota. mandi. Gawakno Toyota. Yang asale gak kene gebes-gebes ora langsung mantuk-mantuk niku ya. Niku mahabat Jepang. Setelah jadi walaupun dipinjamkan. Golek wis dadi kena balekne. Niku sihir mboten bareng nggih. Ora usah belajar macam-macam. Makanya kita mengamalkan apa-apa itu ndak usah bertujuan selain Allah. Kalau walaupun yang dibaca surat Ikhlas, kalau memang tujuannya ini selain Allah, niku sing mlebu jin. Mlebu jin. Makanya sering terjadi katanya ada orang kentuk mergo kakean wiritan. Gak ada wiritan kentuk itu gak ada. Kakean zikir terus kentuk gak ada. Yang ada niku wiritan tujuannya enggak nang pangeran. Itulah yang nanti akan dimasuki jin. Kenapa? Kalau di situ tujuannya ikhlas, mukhlishina lakuddin, ikhlas untuk Allah, tidak akan ada jin yang mampu masuk. Ketika jin niku diusir oleh Allah dari surga, niku iblis mbai jin. Bagaimana urusannya kronologinya antara iblis karo jin? Ngeten. Sebelum Nabi Adam diwujudkan oleh Allah, Allah menjadikan makhluk dua, yaitu jin dan malaikat. Apakah jin ini golongan malaikat? Ini masih berbeda pendapat di antara ulama. Yaitu kalau dalam firman Allah, wa idz kana rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa apa? Fasajadu mandek illa iblisa berarti istisna mungkote. Istisna mungkote berarti iblis laisa min jinsil malaika. Enak sing maca wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa mutasil berarti iblis min jinsil malaikat. Betul. Nah, saliyane itu ada Adam manungso. Nanti selain malaikat karena yang punya turun ini hanya dua, iblis karo menungso. Keturunan iblis ini ada dua jalur maksudnya. Yang satu jalur iki ada muslim, ada kafir. Geniku jin. Mulane illa iblisa wa wa abul jan. Bapake jin. Nah jin niku ya ana sing muslim, ana sing kafir. Yang satu keturunan geniku setan. Kafir kabeh. Sebab wakilah setan Nabi Muhammad itu masuk Islam. Arti satu jalur niku kafir kabeh, satu jalur ada yang kafir, ada yang muslim. Sing kafir kabeh niku setan, sing muslim ana sing muslim, ana sing kafir niku jin. Dari keturunan manusia juga demikian ada dua jalur. Yang satu jalur kafir kabeh. Yang satu jalur ada yang muslim, ada yang kafir. Wa minhum man amana wa minhum man kafar. Sing kafir kabeh niku Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud niku dulure panjenengan. Niku nggih keturunane mbah kula lan panjenengan keturunan Adam, nggih niku Ya'jud Ma'jud niku keturunan saking Yafus. Yafus niku putrane Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Niku kafir kabeh. Lha sing ana sing muslim, ana sing man aman, ana sing man kafir kados panjenengan sedaya.
Yen niku menungso niku ana sing iman, ana sing kafir. Iki dadi sing ngoten. Lah, saderenge Allah Ta'ala menjadikan malaikat, menjadikan manusia, sudah menjadikan malaikat, menjadikan iblis. Iblis niku termasuk makhluk yang alim dan ahli ibadah. Mulane mriku terkenal waliullah. Sebelum Nabi Adam didadekaken, iblis niku sampun sujud dhateng Gusti Allah enek 300 tahun, 300.000 tahun. Suwe banget ukuran. Dadi gurune malaikat niku lek seminar ngaji rutin niku dosene niku iblis. Selama 20.000 tahun. Masyaallah. 20.000 bukan 2.000 padahal zaman Nabi Musa, Nabi Isa sampai saat ini kur 2.000. 21 sampai temenan jadi guru ini hebat. Tapi sayang 1000 sayang, iblis itu hanya satu sifat, hanya satu dok. Gini ku sombong. Diperintahno sujud nang Nabi Adam gak gelem. Manaka Allah tasjuda id amartu. Napa ki gak gelem sujud? Jawab ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Untuk niku tok ya. Coba diangen-angen. Wis alamah ahli ibadah. Ngalim ahli ibadah sombong. Wis nang jero swarga niku diusir. Kira-kira durung mlebu swarga kok sombong iso mlebu ora? Wong alim ahli ibadah sombong niku mau diusir, rupa maneh bodoh. Ora ahli ibadah kok sombong. Wallahu a'lam bishawab. Tiang sing sombong dawuhipun Syekh Hatim istanin salah satu antamuta ini satu an salah satin. Kamu jangan mati dalam kondisi 3. Pertama, hari sedunia, wong gila dunia, wong gila jabatan. Nomor 2 sombong, takabur. Nomor 3 khoyala. Khoyala niku engkres. Engkres niku apa nggih? Pamer. Enggak, sanes pamer. Khoyala niku lho secara mlakune barengan ngoten dadi kemelelet. Nah, khoyala niku kemelelet. Tiang sing mati dalam keadaan niki niku dawuh orang itu sing sombong, sing haris wong gila dunia tidak akan mati kecuali menjadi orang yang melarat sampai membutuhkan membutuhkan uluran roti remuan. Jadi orang yang ambisi, orang yang gila dunia nggak akan mati sebelum menjadi melarat. Hati-hati. Nomor 2, jangan sombong. Orang yang sombong tidak akan pernah mati kecuali menjadi asor di dalam keluarganya, menjadi hina di keluarganya, hina di tangan di khotimnya. Nih, maknanya aja sombong. Ketika kemelelet, orang yang kemelelet tidak akan pernah mati sebelum campur dengan kencing dan tahu kasrohnya. Lho kok iso durung campur karo warune? Ngene ku ngebrok. Ngebrok itu ya mangan dia di kono, ngising ya di kono, moyuh ya di kono. Kembang ampel. Kembang ampel ini ya penak nek ngomong ini.
Kembang ambien. Tapi yang makna sing asli niku gak mati lek durung campur tahu karo Nah, niki lha ngene ya. Kembang ambien itu sudah pahit sapi tadi kan ya. Asline wong niku dicampur kali taine dicampur karo uyuhe pun mengendaki ambune seng. Niku mergo kemlelet. Hati-hati mulane aja kemlelet. Aja kemlelet ngoten lho ya. Masya Allah, eman-eman. Wis. Iblis gara-gara sombong diusir dari Allah, dari surga. Niki lho, sombong itu bahayane urusane akidah. Disombong niku urusane akidah. Makanya orang yang rumangsa asor walaupun wong sing maksiat, akeh dosane, akhirnya merasa rendah, lebih baik daripada orang ahli ibadah tapi merasa sombong, mulia. Sombong. Kenapa? Sombong niku akibatnya kafir. Tapi lek wong sing maksiat iku urusane lahir dok, gak sampai tenadi. Malah justru kadang-kadang itu malah di dalam hatinya merasa rendah. Itu mengakibatkan selamat. Merasa rendah, tawaduk, merasa rendah, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya tidak usah panjenengan meremehkan dengan orang-orang yang tidak pernah sholat, orang yang ahli judi, orang yang salumi, satu lubang rame-rame. Karena itu dosa sing urusan lahir, Pak. Lah panjenengan ngelokno, panjenengan ngenyek, itu dosa sing urusan batin, urusan hati. Lah urusan hati ini sing dikorbankan keimanan. Jadi bisa dadi kafir kaya iblis. Niku lho bahayane teng mriku mulane. Tapi lek ngono, aku tak zina ya karep. Gak iso ngrasa asor lek ngoten. Jan aku masih ahli maksiat ini aku rumangsa asor. Ya ora iku jenenge ya sombong. Wis ahli maksiat ya sombong. Wis lah nemen maneh niku nggih. Luwih nemen niku. Wis. Akhirnya iblis kali Gusti Allah dikeluarkan. Ihbit minha fama yakunu lak ukhruj minha fama yakunu lak anta takabbur fiha. Ihbit muduna sira saking swarga fama yakunu lak anta takabbur fiha fakhruj minha innaka minasyakirin. Kuwi wong ngasor, berarti wong sombong wong ngasor. Diusir karo Gusti Allah. Sakwise iblis diusir kali Gusti Allah, niki menjadi provokator. Dia niku merovokatori Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lah, enggak gemeng-gemeng mengatasnamakan agama, membawa nama Allah. Demikian. Makanya kalau orang sekarang ini membawa nama-nama agama untuk kepentingan pribadi, itu golongane iblis, anak turune iblis. Lho iblis niku lek ngrovokatori nang Nabi Adam. Munine hal atulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Niku padahal wis ditokno niku, tapi krana ngerti ilmune iso mlebu mliwati ula. Terus ngomong Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apamu kamu tidak perlu ingin tahu, ingin tahu bahwa bagaimana caranya mendapat kerajaan yang tidak mungkin sirna. Terus mosok tukang iblis, ini lakuma laminan nasihin. Dan ini wako sama huma, dia sumpah nang pangeran demi Allah. Wako sama huma ini lakuma laminan nasihin, sumpah demi Allah. Jadi ku nggawa jenenge Gusti Allah.
Masya Allah. Tadi gini. Jadi provokasi menjerumuskan seseorang untuk jatuh terus dengan mengatasnamakan agama itu sudah dulu ada di swarga wisene niku iblis. Makanya panjenengan mboten usah gumun. Nah, kalau sekarang membawa nama agama untuk kepentingan pribadi, untuk provokasi, termasuk provokasi untuk menghalalkan darahnya orang Islam, membunuh orang Islam dengan atas nama agama. Ya niku mendirikan khilafah, mendirikan negara Islam. Padahal sing dibelai wong Islam. Ya niku membawa agama. Lu apa mungkin wong memperjuangkan agama wong Islam dibelai? Ini. Ya niku seperti ISIS dan anak buah itu Indonesia kurang-kurang semacam itu. Nah, jadi orang usah kagetan. Itu zaman biyen wis enek. Nah, nanti lek panjenengan roh wong sing mengatasnamakan agama demi kepentingan pribadi atau istilahnya hasrat politik, hasrat harta, hasrat jabatan dengan mengatasnamakan agama, membawa agama, nggak usah kaget. Iblis pun juga sudah meraktekkan dulu di surga kurbannya Nabi Adam dan Hawa. Makanya ketika Nabi Adam terus akhirnya salah terus di pakno karo Gusti Allah, tapi tetap wastabahu rabbuh, oleh Allah dipilih Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam punya alasan yang kuat. Apakah salah Gusti saya mempercayai orang atau mencurigai orang? Apa saya dibenarkan atau salah tidak mencurigai orang yang membawa nama kamu, yaitu sumpah. Makanya orang-orang yang dikorbankan dengan nama Allah dan itu yang bukan sepuro. Ya, tapi agak salah, jadi tokno, tapi terus menjadi pilihan dari Allah. Mergoni nggak bisa disalahkan secara total, sebab dia tidak berani menolak dengan orang yang membawa nama Allah. Kesimpulannya akhirnya iblis ditokno, setelah ditokno meneh, niku sik diplomatis, wajane wong alim kok. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Mbok iya Gusti pengkula niku dirantekno ora dipaten-pateni sampai hari kiamat. Jangan dihabiskan sampai kiamat. Ya wis, innaka minal muntarin, kowe tak enteni sampai kiamat. Sawise ngoten des pundi? Wa bima aghwaytani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Dengan adanya panjenengan dengan menyasarkan kula, saya berjanji untuk bikin semua anak Adam mencret. Tapi Mala ajannakum min baini aydihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa man sama'ilihim. Ya kula tekani kok ngarep, kok mburi, kok kanan, kok kiri. Wis kok ngarep niku ya ditekan nang awake dhewe, gak kena ya kok tangan kanane berarti wong bojone, ora kena ya anake lho mburi ya. Ora kena ya buruwe dan seterusnya wis pokoke ditani kon. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sudahlah mboten percados Gusti panjenengan enteni mawon tidak akan pernah ada orang-orang yang bisa syukur datang panjenengan dari anak Adam. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ini yang enggak bisa. Lek gak ikhlas tetap semalaat yang nagum mimbaini aidihim wa an aymanihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim ditekani. Mulane senajan tok. Nah, sing ditekani piye? Gini ku tiang-tiang sing masuk di dalam kandangnya iblis. Karena aslinya manusia itu iblis sudah mampu menggoda manusia.
Gusti Allah pun tegas mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Hambaku tidak akan pernah kau provokasi. Hambaku tidak akan pernah kau puja. Hambaku tidak akan pernah kau sasarkan. Illa man ittaba'aka, kecuali yang manut kepada engkau iblis. Apa? Masuk dalam kandangi iblis. Berarti wong sing kenek-kenek itu masuk nang kandang iblis. Lah apa kandang iblis? Wah. Nabi Yahya niku ketemu karo iblis. Nggawa jaring kemrintil cantolan macem-macem. Cantolan macem-macem tekoni. Iblis, ngopo kok gawa yo? Iki jaring nang anak Adam. Lah kira-kira sing pas jaring aku kena ora? Ana ora? Awakmu ora kena, tak jaring karo ora kena. Hanya sepisan kena. Yaitu ketika awakmu luwe, awakmu mangan beni wareg. Nah, akhirnya tak dadekno abot, tak gandoli abot salat gara-gara wareg. Terus akhirnya iblis Nabi Adam Nabi Yahya dawuh, ya ora apa-apa kembang jaglung juga dino barang kadung dikapakno. Mulai saiki saya berjanji tidak akan pernah kenyang. Terus iblis ngomong, ya wis gak apa-apa, kadung keliru. Titenono Yahya, mulai saiki saya akan menutup rahasia. Itu akan saya kunci rahasia, tidak akan sebarkan, tidak akan saya bocorkan kepada siapapun. Nanti ngoten. Dalam hal itu gowo jaring macam-macam, enek sepak bola dunia, sepak bola nasional, Arema, terus enek sekak, enek domino, enek remi, dam-daman, pacanan, wis macam-macam ACT, orang lu kan, kok digawe jaring sak pirang-pirang. Kapan kita masuk di dalam salah satu jaring ini ya kena umat mlebu. Ya niku nglakoni apa sing disenengi. Ya dikatakan duit seneng apa niku kena. Ini bahayane teng niku. Nah, kapan kita melakukan sesuatu sesuai dengan kesenangan, lakoni apa sing cocok karo kesenangan, itu nanti akan dampak 3 hal. Ati perkara seneng sing ora enek manfaati, perkara sing ora enek manfaati. Niku kalau dilakoni niku akan dampak 3 hal. Pertama, niku dawuh Malik bin Dinar. Kalau engkau menemukan koswah fil qalbi, atine atos. Ati atos nek bahasa Indonesia keras kepala. Makanya bahasa Arab dalam agama itu orang mikir itu dengan hati. Nah, mulane laum qulubun la yafqahun. Makanya kalau hafal betul diarani andhari qalbin. Tapi kalau bahasa Indonesia mikirnya nggih akal di otak. Nah ini kalau betul-betul hafal diarani luar kepala. Karena itu ketika dibilangin tidak kena, angel ditoto niku lek cara agama diarani qosat qulubuhum, atine atos, qoswatul qalbi. Tapi lek nang wong Jawa diarani keras kepala. Keras kepala. Ndak suatu. Nah, ketika orang itu lakoni perkara sing ora nek faedahe, cocok karo nafsu, akan 3 segi keras kepala. Nomor 2 aras-arasen. Nomor 3 rezekine seret. Rezekine seret. Gak percaya? Jajal. Sampan bengi delok bal meneh, delok TV nopo bal-balan. Engko jajal diceluk karo bojone.
bapakmu celukun kon istirahat umpama ndelok TV ya. Jajal delok ngono. Langsung naik pita. Nah, apa toh? Nah, naik pita. Jadi, napa toh? Atur katung wong ae, kandhani gak kena tenan. Gak kena. Di jenenge keras kepala. Kedua, mantun delok TV jajal mulih kon salat tahajud. Demi Allah ora kena. Umpama dipaksa ora iso khatir. Ayo sampean mari jagongan, mari jam-jaman macanan wis tak salat tahajud. Halah, brel. Berledes. Umpama dipaksa enggak iso connect. Apa maneh pas penalti. Wis ora iso connect. Nah, wis luru. Mulai wis luru niki sewengi isu gak kuat, turu. Kancane nyambut gawe turu. Akhirnya gak oleh duit, mumet. Siji, nomor loro, karena apa itu namanya rezekine seret, nomor loro marakno bojo muring-muring. Nah, seret muring-muring. Turu tok lek bengi melekan. Wis jelas niku. Nah, mulane jek nglakoni perkara sing senengi nafsu. Iki melebu nang kandang iblis. Karenanya sekalipun sampean maca kulhu, maca apa lan dinyocoki nafsu kepingin ngene kepingin ngene, sing melebu jin. Akhire dadi wong kentir. Eman-eman. Ngoten. Niki termasuk sihir. Makanya jangan kita amalkan yang semacam itu. Ya selain maca kulhu ya sering ikhlas, mukhlishina lahud di. Ngoten. Ora usah ben sugih, ben iso ngilang gak iso balik. Wah, akhir gak iso balik tenan gitu. Termasuk ilmu sing mazmum. Gini ku ilmu sya'badzah. Ilmu sya'badzah niku ilmu sulapan. Nah, ilmu sulapan niku menggunakan kecepatan tangan. Kok dibole ora apa-apa, ora kok dibole apane? Wong-wonge wis mlayu. Sing boleh. Apa ini? Wong diadai peti terus baru ditabrak mobil. Lah sing nyopir sing diadai mau. Kecepatan tangan. Termasuk debus. Debus niku goreng apa niku jenenge iwak nangge gasi itu ya. Terus karo tangane ini niku ngolak-ngalik karo tangan ngedebus niku ilmu mazmumah. Ilmu sing diwodho. Watal bisat dan ilmu-ilmu yang bawur. Ini sulapan kan bawur. Enggak temenanan niku. Diapeki terus ana apa niku di apa lor-lor pirang-pirang diapeki panjenengan wong niku enek anune kok. Marung ngono duit nganti metu bolak-balik iki enek di kono ora duwite dadi akeh ora. Di samping itu, kalau sudah tahu niku ilmu yang talbisat, ilmu-ilmu yang ngapeki, jangan sampai percaya dengan adanya orang yang punya kemampuan untuk mengembangkan harta, menggandakan duit dan sebagainya. Jelas ngapusi kabeh. Kemana kena sampai aku investasi duit 1 juta tadi 5 juta, 2 juta tadi 10 juta. Lah ya diapeki ya kayang-kayangi wong mereka golek duit. Lha mau iso dhewe gak usah nawarno nang kita mestine ya wis golek duit akeh to. Tapi saya yang paling aneh ya, tapi aku yang terkejut atau yang kadang ajib. Sing melok kaya ngono iku niku enggak wong bodoh tok. Orang intrek. Wong kaya ana anggota MUI pusat wong intrek lan itu. Ya, masyaallah kena.
penggandaan harta karo Mas Kanjeng. Masya Allah, kan nggak masuk akal. Itu mungkin dengan gendam, Mas. Dengan gendam, seperti notis kayak tadi. Masya Allah, lihat. Jadi, pamane ilmu kata dikai nomor, apa kiwe dikai nomor ya. Lah kalau dia tuh ngerti, kasih deni dewi, pasang dewi terus suki dewi kok dewi. Apa mana bisa menggandakan duit? Perlu kita ketahui semuanya uang itu punya seri yang berbeda-beda. Dan lah, kalau seri ini podo itu ya aspal asli palsu ini. Dengerin dulu. Nah, sing wajar mawon. Niku belajar kaya ngaten ilmu mumah, ilmu mazmum. Tapi banyak orang, walaupun mazmum, banyak orang yang terpesona karena terpikat dengan harta, terpikat dengan jabatan, sehingga Rasulullah mengatakan madzibani jai'ani ursila ilal ghanami laisa fihi ra'in afsada minal harisi fit bidin minal hari afsasa minal haris bil mal wal jahi afsada fitin. Tidak ada perkara yang bisa merusakkan agama lebih dahsyat dibanding yang lebih dahsyat daripada dua serigala yang lapar dilepaskan pada gonam atau pada kambing-kambing yang tidak ada pengembala. Di mana ada dua serigala yang dilepaskan pada dua serigala yang lapar dilepaskan pada domba, apalagi tidak ada pengembala, ini merusakkan. Tapi masih lebih merusakkannya gila harta, gila jabatan pada agama. Merusakkan agama dengan gila harta, gila jabatan. Mulane sing kaya ngoten niku mangga payu wae. Mengorbankan agama, mengorbankan apa gak kelihatan, mergo terlilit hutan. Wis macam-macam ngoten niku arene. Ini bahaya. Wis. Niki termasuk ilmu sing mazmum. Ilmu sing terwodo.